pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kali ini kita bersama Profesor Dr. Johan Yoga PhD. Beliau adalah international trainer dalam mind map, growth mindset, dan motivator luar biasa untuk hari ini dan di kancah internasional maupun di tengah-tengah BUMN terkenal di Indonesia. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada episode pertama ini adalah kita akan membicarakan konteks besar academic tenacity, yaitu bagaimana kita subtemanya kita akan berbicara mengenai long term memory, long term learning, dan tentu saja ikuti kita supaya Anda tahu seluk-beluk mengenai bagaimana kegigihan di akademik ini. Jadi manusia dituntut untuk mempunyai kegigihan tahan banting di bidang akademik, di bidang pemikiran. Nah, saudara, kalau YouTube ini, video ini sampai ke gadget Anda ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, kita sapa dulu Pak Jo. Ini kita mengadakan kontak komunikasi lewat Zoom ini dari Singapura. Pak Jo, selamat malam Pak Jo. Selamat malam Prof Yanto, ketemu lagi nih lewat Zoom. Ya, yang Zoom yang bisa menyatukan kita. Betul sekali. Gimana Pak Jo? Ini malam ini kita berbicara academic tenacity. Nah, ini malam ini menarik nih Prof. Jadi Ya. dasarnya tuh sebuah buku Prof. Hmm. Bukunya dikarang oleh tim dari Stanford University, Ya. ya, namanya Academic Tenacity. Yang lebih hebat lagi Prof ya, yang menerbitkannya, Ya. yaitu Bill and Melinda Gates Foundation. Nah, ini yayasan filantropi terbesar di dunia nih Prof. Wow. Ya. Jarang sekali menerbitkan buku, Prof. Ini dia menerbitkan buku tentang bagaimana kegigihan akademik itu menjadi kunci bagaimana orang bisa menjadi lifelong learner. Hmm. Long life learner. Nah, Hmm. ini yang akan kita bahas. Mungkin kita 3 atau 4 episode ini karena topiknya menarik nih, Prof. Ya. Oke. Ya, Dan ini tentu lifelong learning itu adalah modal manusia untuk tetap move on dan berprestasi dan eksis. Kalau sudah berhenti belajar sepanjang hayat, saya kira sudah finish Pak Jo ya. udah finish, betul, betul sekali, Prof. Ini kunci, ini kunci. Ya. Oke, Prof. Ya. Mohon izin kita share ini slide kita. Oke. Supaya sesi-sesi kita ini ibaratnya penonton kita nih ikutin training gratis nih, Prof. Ya, Ya. training gratis ini, Prof ya. Jadi ada slide-slide-nya yang bisa kita share kepada penonton kita sehingga mereka bisa lihat, bisa dengar dan bisa lihat. Oke. Bisa dilihat, Prof? Bisa Bisa? jelas. Oke. Jadi selamat malam Prof Yanto, selamat malam para pemirsa Suyanto.id. Hari ini kita melanjutkan podcast kita dengan topik yang baru, topiknya segar sekali ini, yaitu namanya seperti kata Prof Yanto tadi, academic tenacity. Tenacity ini kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya seperti Prof Yanto katakan tadi, kegigihan. Subtemanya adalah mindset and skill that promote long-term learning. Jadi buku ini, Prof, ini diterbitkan oleh ini Bill and Melinda Oke. Gates Foundation yang terkenal dengan filantropinya, namanya istilahnya, Prof, $1 to $1, Prof. Jadi dia menantang setiap negara, Prof, kumpulin berapa uang. Satu negara terkumpul berapa, dia 1:1. Oh ya. Oh, Indonesia luar kan ada biasa. juga, Prof. Ya, dikoordinir oleh pemilik Mayapada Group. Itu Oke. Prof Tahir itu Tahir ya. Jadi kalau Ya. Indonesia ini bisa kumpulin $10 juta, dia akan kirim $10 juta. Kalau bisa $100 juta, dia akan kirim $100 juta. Jadi Wow. main itu one to one, $1 to $1 mainnya. Luar biasa. Jadi hari ini kita akan membicarakan sebuah buku yang diterbitkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation ini, ya. Kenapa dia menerbitkan buku ini, Bro? Memang Bill Gates ini sangat concern terhadap buku ini, Bro. Buku pegangan kita ini. Ya. Buku mindset yang dikarang oleh Carol Dweck ini. Ya. Sehingga dia punya slogan, Prof ya, what you believe affect what you achieve.
Jadi apa yang kamu yakini akan mempengaruhi apa yang kamu dapatkan. Ya, ya, ya. Hari ini kita bicara dalam konteks pendidikannya ya, Prof ya. Dalam konteks Ya. pendidikan. Ternyata mereka juga menerapkannya di perusahaan mereka, Prof. Hmm. Jadi Microsoft itu adalah company yang berbasiskan kepada growth mindset. Ya. Growth mindset itu menjadi learning culture mereka, Prof. Learning culture mereka. Jadi buat mereka itu adalah mereka tuh prinsipnya, Prof ya, learn it all. Ya, 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 ya. Nah, sebelumnya mereka know it all. Jadi mereka Hmm. seolah-olah udah tahu semua, Bro. Akibatnya turun mereka, kalah mereka, Ya, Bro. ya. Sejak Satya Nadella ini menjadi CEO, dia Hmm. rubah budayanya. Semuanya itu adalah learn it all. Harus belajar. Khususnya apa maunya customer. Hmm. Apa maunya customer. Ya. Jadi ini bukunya, Bro. Academic Tenacity. Ya, nanti kalau pemirsa kita ada yang pengen bukunya, nanti kita bagikan lewat suyanto.id ini. Kita hari ini obrol semua nih, Prof. Apa aja mereka mau kita berikan. Ya. Nah, jadi kalau kita Tiru-tiru. lihat dari Ya. tabel of content-nya, Prof, ini kira-kira kita bagi tiga Hmm. ini. Ya. Nah, jadi yang pertemuan pertama ini kita masuk kepada definisi academic tenacity itu. Ya. Jadi ini kira-kira subtema kita yang akan kita bahas malam ini. Mudah-mudahan satu pertemuan ini bisa ini ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Mari kita mulai dengan introduction dulu, Prof. Hmm. Jadi buku ini diawali dengan sebuah statement, Prof ya. Faktor-faktor psikologis yang sering disebut dengan faktor non-kognitif Ya. terbukti lebih penting daripada faktor kognitif terhadap Oh. pencapaian akademik peserta didik, Prof. Ya, ya. Oh, ya. Jadi orang sekarang sudah menyadari bahwa apa? Kognitif itu udah bisa dikalahkan oleh non kognitif. Hmm. Apa yang non kognitif itu? Meliputi keyakinan seseorang terhadap diri dia, Hmm. kemudian perasaan dia terhadap di mana dia berada. Kalau di sini dalam dunia pendidikan, bagaimana perasaan siswa itu terhadap sekolahnya? Ya. Menyukai nggak dia? Senang nggak dia? Hmm. Kemudian bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka ketika mereka harus mengendalikan diri mereka terhadap situasi yang ada, self controlnya. Hmm. Jadi inilah dasar dari apa yang disebut namanya academic tenacity itu, Prof. Hmm. Jadi faktor non kognitif, faktor Ya, ya, non ya. kognitif. Ya, kalau kognitif sudah banyak YouTube, sudah banyak Google, sudah banyak Chat GPT. Ya, Lebih pintar daripada gurunya, lebih pintar daripada dosennya, Prof ya. ya jelas. Ya. Tapi kalau faktor non kognitif nih belum tahu, Prof ya. Jadi apa sebenarnya definisi dari academic tenacity itu, Bro? Jadilah faktor non kognitif yang mendukung pembelajaran jangka panjang dan pencapaian akademik. Hmm. Itulah namanya academic tenacity. Kegigihan ya, Bro ya. Ya, ya. Dengan memiliki academic tenacity ini memungkinkan peserta didik kita tuh untuk apa? Untuk bisa melihat jauh ke depan. Mungkin mereka sekarang ini mungkin masih dianggap mungkin nilainya rendah ya, Prof ya. Hmm. Pencapaian mereka belum maksimal. Tapi mereka yakin ke depan mereka akan lebih baik. Ya. Mungkin mereka juga punya tujuan yang lebih tinggi. Dan yang paling penting yang terakhir ini, Prof, mampu bertahan ketika mereka berhadapan dengan tantangan, hambatan, dan kesulitan. Nah, ini Nah, yang ini penting. selama ini kan permainan kita berdua nih ya, Prof ya. Growth mindset Ya. itu kan mainnya di sana. Mainnya di sana ya, Prof. Jadi tantangan, hambatan, dan kesulitan, bagaimana orang mampu bertahan. Itulah namanya academic tenacity. Hmm. Lalu apa faktor-faktor karakteristik dari orang-orang yang sudah memiliki academic tenacity? Namanya academically tenacious student, Bro. Jadi ada lagi istilah barunya nih, ya. Iya. Academically tenacious students. Ya. Jadi ada 6 karakter kunci mereka, Bro. Oke. Yang pertama, mereka merasa memiliki secara akademik dan secara sosial. Jadi kalau Hmm. mereka di sekolah itu, Prof ya, merasa di rumah mereka sendiri, Prof. Ya. Ya. Kemudian Tidak. pembelajaran itu adalah milik mereka. Iya, oke. Kedua, mereka melihat sekolah itu sangat relevan dengan masa depan mereka. Hmm. Kemudian mereka suka bekerja keras dan bisa menunda kesenangan prematur, immediate Ya. pleasure, ya.
Jadi kan orang kadang-kadang begini ya Prof ya, prestasinya baru sedikit, perayaannya lebih lebih besar. Ya. Hahaha. Kemudian mereka juga tidak jatuh ketika ada kesulitan-kesulitan baik secara intelektual maupun secara sosial. Gigih, tahan Gigih, banting, bertahan maju. banting, tahan Ya. banting betul sekali. Ya. Kemudian mereka juga suka dengan tantangan, Bro. Kemudian mereka tuh baratnya apa? Kuat bertahan untuk jangka panjang, fokus, remain engaged Ya, 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 untuk ya. jangka Wah, panjang. ini sangat growth mindset sekali, Pak Jo. Sangat growth mindset, Prof. Ya, jadi ini adalah 6 karakteristik kunci dari siswa-siswa yang sudah memiliki academic tenacity itu, atau disebut namanya academically tenacious. 6 karakter kunci. Lalu bagaimana orang bisa mengukur tenacity itu? Nah, biasanya begini, Bro. Dicarilah orang yang kira-kira selevel akademiknya. Jadi Prof. Carol Dweck ini melakukan, ada 2 orang peserta didik yang kemampuan akademiknya sama. Tapi ketika mereka dapat kesulitan, reaksi mereka berbeda, Bro. Berbeda, ya. Berbeda. Ada yang satu menganggap, wah ini peluang untuk belajar. Tapi ada juga yang mengatakan, wah ini masalah besar nih. Ya, sehingga mereka Ya. tertekan, akhirnya mereka menyerah. Ya. Nah, Profesor Carol Dweck melakukan penelitian 30 tahun, Bro. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa sukses itu sangat ditentukan oleh faktor non-kognitif. Ya. Ini udah menjadi penelitian besar di Stanford University. Sehingga kita semakin dibukakan pemikiran kita bahwa apa? Bahwa berfokus hanya kepada faktor kognitif akan tertinggal dan ditinggalkan. Ya. Mari kita lihat bagaimana mindset dan goals itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau peserta didik itu yakin terhadap kemampuan akademiknya, maka Ya. mereka sudah punya modal untuk apa yang disebut namanya academic tenacity. Ini kuncinya, Prof. Keyakinan dulu terhadap diri mereka. Walaupun mungkin mereka sekarang belum berprestasi, tapi mereka yakin kalau saya belajar, ntar tahun depan saya akan lebih bagus. Bisa, ya. Bisa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Prof. Peserta didik kita itu bersedia bekerja keras serta mengeluarkan energi maksimal di sekolahnya bila mereka juga yakin bahwa apa yang mereka korbankan itu tidak sia-sia. Ada payoff-nya. Yang ketiga, penelitian menunjukkan bahwa keyakinan peserta didik terhadap kemampuan belajar dan untuk berprestasi di sekolah, atau disebut namanya self-efficacy, dapat memprediksi pencapaian akademik seseorang. Ya. Percaya diri, Pak Jo. Percaya diri dia, betul sekali. Percaya diri. Jadi sekarang, Prof ya, ini sudah membuka paradigma baru dalam dunia pendidikan, Prof. Bahwa orang-orang yang selama ini misalnya katakanlah nilainya A semua ya, Prof ya, Ya. itu belum menjamin dia bisa sukses. Kalau dia tidak punya faktor non-kognitif. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering melihat ya, Prof ya. Ada orang-orang mungkin di kampus dulu IP 4, cum laude atau summa cum laude. Tapi di dalam dunia kehidupan nyata, kalah orang dengan yang drop out mungkin, Prof. Ya, yang memiliki faktor non kognitif yang baik. Kognitif, karena ternyata di dunia kehidupan sehari-hari, faktor non kognitif tuh tidak semua orang punya. Sementara kalau faktor kognitif tuh bisa dipelajari lah, bisa dipelajari. Ya. Jadi, Prof, Carol Dweck sama 2 orang temannya, mereka melakukan sebuah penelitian, Prof ya, yang kira-kira hasilnya seperti ini, Prof ya. Jadi kalau orang udah punya mindset yang bagus, mereka yakin bahwa mereka bisa lebih pintar daripada saat ini. I can get smarter. Caranya gimana? Caranya kalau mereka menempatkan belajar itu sebagai tujuan mereka. Learning is my goal. Kalau learning sudah menjadi goal mereka, mereka mau berusaha sekuat tenaga. Kenapa? Mereka yakin berusaha itu membuat mereka lebih kuat. Sehingga dalam pelaksanaannya
mereka bersedia menyediakan waktu lebih banyak dan bekerja lebih keras, Prof. Ya, karena tahu hasilnya. Tahu hasilnya. Ya. Tahu hasilnya, sudah bisa diprediksi. Akhirnya sampailah mereka kepada apa yang disebut namanya higher achievement. Nah, inilah Prof, slide yang digunakan oleh PISA ketika tahun 2018 merancang survei tentang growth mindset di dalam tes PISA mereka tahun 2018, Prof. Ya, betul, betul. Yang mereka memilih anchor test terhadap Betul satu sekali, pertanyaan. anchor Ya. test. Betul sekali. Di mana waktu itu Indonesia 2 dari 3 orang dikategorikan fixed mindset. Fixed mindset. Fixed mindset. Tapi kebahagiaannya lebih tinggi, Pak. Oh, itu dia yang anomali, Prof. Itu yang Iya. anomali. Itu yang anomali. Ya, walaupun berada dimanapun, mereka tetap berbahagia. Nah, ini makanya membuat orang-orang PISA juga agak bingung sedikit ini. Apa yang terjadi ini? Kemudian kita pakai slide lama kita satu, Bro, untuk mengkaitkan dengan materi ini, Bro, ya. Apa yang disebut namanya hierarchy of learning needs. Jadi, ternyata ada sebuah faktor yang sering dilupakan ketika kita ingin mengajar atau ingin memberi pembelajaran. Bahwa anak-anak siswa kita tuh ketika masuk ke kelas itu harus dikembangkan dulu apa yang disebut namanya learning mindset mereka. Apa itu learning mindset? Yang pertama, mereka yakin bahwa komunitas belajar tuh milik mereka. I belong in this learning community. Ya. Kemudian mereka yakin juga mereka bisa merubah kemampuan mereka lewat berusaha. Mereka bisa meraih sukses. Kalau guru atau dosen memberi mereka tugas-tugas, mereka yakin tugas-tugas itu punya value buat mereka, punya tujuan untuk mereka. Ya. Kalau mereka punya learning mindset ini, Prof, muncullah apa yang disebut tadi academic tenacity itu. Oke. Nah, ini kuncinya. Sehingga kami membawa slide lama kita ini. Ya. Yang dulu kita itu kan. Ya, Prof, ya? Ya. Lalu, Profesor Carol Dweck meneliti dari mana sebenarnya mindset itu datang. Ternyata, Prof, peran guru dosen ini sangat penting. Kenapa? Ini masalah pujian, Prof. Ya, ya. Nah, ini Aduh. masalah pujian itu ternyata bukan sesimpel yang kita pikirkan. Ya, asal Dia muji. memberi efek. Ya. Dia memberi efek, Prof. Ya. Ini hasil dari buku ini kita ambil ya, Prof, ya. Jadi orang-orang yang dipuji secara intelijen, kamu pinter, kamu hebat, ya, itu akan kalah dibanding dengan orang-orang yang dipuji secara usahanya. Wah, Ya. kamu udah berusaha keras, kamu sudah berjuang. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa apa? Memuji usaha itu efeknya luar biasa kepada siswa. Supaya siswa itu yakin, Prof. Yang dipuji itu adalah perjuangannya. Ya, effortnya. Ya. Itunya, betul sekali. Ya. Kemudian kami tambahkan juga hasil penelitian dari Carol Dweck bahwa apa? Ternyata kalau anak-anak sering dipuji secara intelijen, ketika diberi ujian, mereka cenderung memilih soal-soal yang gampang-gampang, Bro. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin dipuji pencapaian mereka. Sebaliknya, orang-orang yang biasa dipuji effortnya, dia akan memilih soal-soal yang sulit, Bro. Karena apa? Usahanya yang akan dipuji. Nah, inilah yang membentuk mindset anak-anak kita, Bro. Ya. Efeknya luar biasa. Ya. Sehingga akhirnya apa kesimpulan kita, Bro? Kalau memuji, jangan puji intelijen seseorang. Ya. Jangan puji kemampuan seseorang. Oke. Tapi pujilah prosesnya, pujilah usahanya. Pujilah Ya. prosesnya, pujilah usahanya. Kenapa, Bro? Karena kalau orang dipuji intelijennya, itu sama aja seperti kita mengatakan kepada anak-anak bahwa apa? Mereka nggak harus kerja keras untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Akhirnya jatuh ke Sebaliknya, fixed mindset. Betul, fixed mindset. Sebaliknya, orang-orang yang dipuji secara usaha itu memberitahu kepada mereka bahwa apa? Bahwa pencapaian mereka itu adalah hasil dari kerja keras. Ya. Hasil dari kerja keras. Inilah benang merah kita yang menjadikan anak-anak itu
secara akademik tuh tenacity, ya tenacity. Kenapa? Karena mereka bisa seperti itu, ya. Itu. Jadi kita tutup hari ini, Prof, dengan satu statement. Ada yang lebih bagus daripada sekedar memuji, Prof. Karena memuji ini berbahaya. Bisa ketagihan yang dipuji. Betul sekali, bisa nyandu, nyandu ya, Prof ya, bisa nyandu. Ya. Lalu bagaimana strateginya, Prof? Lebih baik guru atau dosennya memuji itu secara tidak langsung. Disebut namanya metode partisipasi. Nah, bagaimana partisipasinya? Nah, ini. Jadi kalau ada melihat anak yang sukses, yang kita tanyakan jangan bilang kamu bagus, kamu hebat. Tanya strategi apa yang kamu pakai? Kenapa kamu bisa berpikir sampai ketemu strategi itu? Lalu kalau kamu salah menerapkan, apa yang kamu pelajari dari strategi itu? Ternyata, Prof, berdasarkan penelitian Carol Dweck, inilah metode yang paling tepat untuk memuji, yaitu memuji secara tidak langsung. Dalam proses itu. Dalam prosesnya. Ya, ditanya strateginya, ya, ditanya proses berpikirnya, kemudian yang paling penting ditanya apalah, kalau kamu berbuat salah, apa yang kamu dapat dari kesalahan itu? Oke, Prof Yanto. Jadi kita minggu depan akan membahas ini, Prof. Bagaimana seorang siswa bisa memiliki academic tenacity kalau mereka bisa menerapkan goal mereka, Prof. Nah, goal mereka itu apakah mereka pengen menunjukkan kemampuan, apakah mereka pengen meningkatkan kemampuan. Ini ada dua, Prof ya. Karena Prof nih kampusnya Prof disebut-sebut di sini, kami beri spill-nya sedikit, Prof. Jadi ini tempat sekolahnya Prof Yanto ini. Ya. Nah, ini tempatnya Prof Yanto di Gojlok dulu ini. Ya. Ternyata mereka sudah punya metodenya, Prof. Jadi nggak heran Prof Yanto katakan ini adalah sekolah pendidikan terbaik di dunia. Mereka sudah ada namanya target model namanya, Prof. Jadi bagaimana seorang dosen, seorang guru, Prof ya, bisa mendorong namanya tuh goalnya tuh arahnya adalah learning, Prof, bukan performance. Minggu depan kita bahas tuntas ini, Prof. Ini baru kita beri spill-nya aja sedikit, Prof. Bocoran halus. Bocor halus. Bocor halus. Kita stop ya, Prof ya, biar peserta kita. Terima kasih Pak Jo. Para pemirsa, inilah hebatnya Pak Jo ketika menjelaskan mengenai proses belajar, motivasi belajar, dan bagaimana supaya anak kita tetap berorientasi pada proses, bukan sekedar memiliki target-target yang itu adalah merupakan sebetulnya hasil dari sebuah proses. Terima kasih Pak Jo, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah kita berada di sini menemui para pemirsa kita. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam, Prof Yanto.